Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sepantasnya lah kita selalu memperbanyak dan mengingat semua nikmat Allah, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena saking begitu banyaknya nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Oleh karena itulah, apa yang kita lakukan dalam rangka kita meraih cinta Allah, kita lakukan dengan sepenuh hati, karena seberapa banyak yang kita lakukan sangat tidak sebanding dengan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Termasuk puasa yang kita lakukan setiap tahun. Kita patut bersyukur tahun ini kita masih menjumpai Ramadan, bulan yang Allah sangat muliakan. Bahkan Nabi katakan bahwa Ramadan adalah Sayyidus Suhur, tuannya dari bulan-bulan yang lain, karena banyak sekali kemuliaan yang ada di bulan ini. Bahkan pendosa-pendosa yang ingin kemudian bertobat, menghapus semua dosanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa dengan berpuasa semua dosa-dosa kita yang telah lalu bisa dihapus. Seperti hadis yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan Ramadan. Tanpa Ramadan akan sulit kita mengejar keseimbangan antara dosa dan pahala yang kita lakukan. Karena sehari-hari kita selalu dijumpai dengan dosa, seperti fitrah kita manusia, dan kita membutuhkan booster. Kita dibutuhkan pengencang. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa punya efek yang besar terhadap apa yang kita lakukan, walaupun kecil tapi berdampak besar. Dan Rasulullah SAW hadir, kemudian Ramadan pun diberikan kepada umat Muhammad SAW. Ibadah Ramadan yang kita lakukan pada setiap tahun ini mempunyai kisah yang cukup panjang. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa kewajiban puasa bulan Ramadan ini
juga diwajibkan kepada umat manusia sebelum Muhammad. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 tadi, yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Secara detail, Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwa kata siam tadi mempunyai makna menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita lakukan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Bahkan ada yang melaksanakannya dengan sampai kebablasan. Artinya menumpuk-numpuk sembako, lebih mempersiapkan berbukanya ketimbang puasanya. Padahal esensi puasa liyazuka lis-shaimin siddatal ju'i wal atas. Itu esensi puasa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang sejarah dari puasa. Seperti ayat yang disebutkan pada Al-Baqarah ayat 183 tadi. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa untuk umat muslim itu diawali dengan perintah puasa yang turun pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Masa ini juga berdekatan dengan turunnya wahyu yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Ayat yang mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, setelah itu turun, kemudian turunlah ayat tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam Nawawi rahimakumullah di dalam kitabnya Majmu' Syarhil Muhazzab menjelaskan bahwa sepanjang umur hidup Nabi, beliau melaksanakan puasa itu hanya 9 kali. Yaitu diawali dari tahun kedua Hijriah, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun ke-9 dan tahun ke-10. Karena pada tahun ke-11 Hijriah, tepat pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dikatakan di dalam Syarhil Muhazzab jilid ke-6 halaman 250 mengatakan
Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhan 9 sinina li'annahu purida fi Sa'ban fi sanati tsaniyati minal hijrah. Wa tubiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahri Rabiul Awal sanatan 11 minal hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Sebab puasa Ramadan awal diwajibkannya adalah pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Puasa sangat istimewa, ibadah yang sangat istimewa, karena diwajibkan dari sangat lama sekali. Sejarahnya sangat panjang. Bahkan sebagian riwayat mengatakan diawali dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, kemudian terpisah dengan Siti Hawa, maka ketika beliau bertemu, sebagai wujud syukur, beliau kemudian berpuasa. Nabi Nuh juga mendapatkan syariat untuk berpuasa. Nabi Nuh terselamatkan dari bencana air bah yang melanda wilayah di mana Nabi Nuh tinggal beserta umatnya. Karena diselamatkan oleh Allah, kemudian Nabi Nuh berpuasa. Dan Nabi Nuh berpuasa, menurut sebagian riwayat, puasa Nabi Nuh itu adalah sepanjang tahun, kecuali 2 hari raya. Mereka tidak melaksanakan puasa. Selanjutnya juga ada puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Bahkan puasa Nabi Daud ini juga dilakukan oleh umat Muhammad di zaman sekarang. Banyak yang melaksanakan puasa Daud, entah itu untuk sebagai tirakat, terapi kesehatan, dan sebagainya. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang dilakukan sehari puasa, sehari berbuka. Dan menurut Nabi Muhammad SAW, ini adalah puasa terbaik yang bisa dilakukan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan, ahabus salati ilallah salata Daud alaihi salam wa ahabus siyam ilallah siyam Daud wa kana yanamu nisful laili wa yaqumus sudusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yubtiru yauman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat sunnahnya seperti Nabi Daud. Kemudian puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa sunnah seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat sepertiganya, dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Umat Yahudi juga melaksanakan puasa. Itu sebagai ungkapan syukur atas terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan umat Yahudi pun melaksanakan puasa sebagai ungkapan syukur itu. Kemudian Maryam, ibunda Isa alaihissalam, juga melakukan puasa. Itu seperti yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat
26 yang mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman falan akullimal yauma insiya, falan ukallima yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Dan umat-umat yang lain juga dari sejak dulu sebelum Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, banyak juga disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu apakah puasa kita dengan umat-umat yang lain sama? Tentu berbeda. Puasa kita, puasa umat muslim, puasa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, berbeda dengan umat-umat yang lain. Dan tentu seperti yang sering dimohonkan oleh Nabi kepada Allah, supaya kita selalu mendapatkan keringanan, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan lebih ringan dari syariat puasa nabi-nabi sebelumnya. Akhirnya, semoga kita bisa tergolong ke dalam orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu, karena telah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang takwa, sehingga derajat kita di sisi Allah bisa termasuk orang-orang yang derajatnya tinggi. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.